Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tema yang hari ini saya ambil adalah berbahagia. Semua orang rindukan untuk boleh berbahagia, boleh menikmati kehidupan ini. Mereka bersekolah, bekerja untuk tujuan berbahagia. Sebagian mereka berpikir banyak uang bahagia, banyak harta bahagia, kaya bahagia. Itulah pikiran daripada manusia yang tidak pada umumnya. Dan hari ini kita akan belajar apakah kekayaan, jabatan, kepopuleran itu membuat bahagia. Benarkah? Nah, ini pertanyaannya, benarkah? Karena banyak orang yang kita lihat ketika mereka punya segalanya, katakanlah punya jabatan, punya harta, terkenal, populer, mereka merasa tidak bahagia. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan, biar Tuhan jamah dan Tuhan lawat, dan Tuhan berikan kita pengertian-pengertian yang Tuhan ingin nyatakan buat kita, supaya kita ada di dunia ini kita berbahagia. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat yang ke-32. Yang sudah dapat katakan amin. Mari sama-sama kita baca, baik yang di rumah saudaraku. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Malam ini kita akan belajar melalui firman Tuhan bagaimana kita berbahagia. Di sini kita boleh lihat dalam ayat 32 bagaimana murid ini, Kleopas dan temannya, memiliki hati yang berkobar-kobar. Mengapa? Karena dia berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Berkobar-kobar di sini saya dapatkan artinya semangat, penuh harapan, kuat, optimis, mengalami pemulihan. Hal yang kita dapat untuk berbahagia menurut firman Tuhan adalah inilah. Yang pertama, kebahagiaan. Kebahagiaan kita dapat hanya dalam Yesus. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan dan mengisi kekosongan hati kita. Yesuslah sumber kebahagiaan. Seperti yang firman Tuhan yang kita sudah baca, bukankah hati kita berkobar-kobar? Kisah ini dimulai dari sebuah perjalanan daripada dua orang murid. Karena pada waktu itu mereka mengalami goncangan, mereka mengalami yang namanya titik jenuh dalam hidup mereka. Mereka nggak mengharapkan itu semua terjadi. Apa yang terjadi di Alkitab ini? Ini perjalanan murid-murid ke Emmaus. Karena mereka terguncang imannya, karena Yesus yang mereka harapkan, Yesus yang mereka puja-puja, Yesus yang mereka sembah, itu ditangkap. Setelah ditangkap, dianiaya. Setelah dianiaya, disalibkan. Murid-murid kala itu tercerai-berai. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mulai susah. Mereka kehilangan kebahagiaan. Kalau kita lihat dalam Lukas 24 ini, muka mereka muram. Mereka gak bisa tersenyum. Mengapa? Karena hati mereka sedang susah, iman mereka sedang bergoncang. Mereka tidak berdaya. Sehingga mereka cari hal yang lain untuk membuat mereka sedikit berbahagia. Emmaus
itulah yang mereka tuju. Emmaus artinya itu sumber air panas, untuk mereka boleh menyegarkan diri. Mereka berjalan tidak cukup dekat, kurang lebih itu 11 kilometer, tetapi itu mereka jalani karena mereka berharap mereka dapat berbahagia. Poin pertama, bagaimana caranya kita supaya kita boleh berbahagia? Yang pertama yang perlu kita sadari, kebahagiaan itu hanya kita dapat dalam Tuhan. Tuhanlah sumber kebahagiaan. Murid-murid ini tadi mengalami kejenuhan, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan. Tetapi dalam ayat 32, hati mereka berkobar-kobar. Mengapa? Karena mereka berjumpa dengan sumber kebahagiaan. Ada satu kekosongan yang tak dapat dipuaskan dalam diri manusia kalau bukan Tuhan yang buat itu semua. Kekayaan, harta, jabatan itu tidak membuat seseorang itu puas. Itu tidak membuat seseorang itu menjamin dirinya bahagia. Mungkin kita berpikir ada mobilnya, ada keretanya, dia mewah, dia hebat. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tetapi ketika kita tanya, dia bisa saja tertawa tapi menangis dalam hatinya. Hanya Yesus menjadi sumber kebahagiaan. Itu poin yang penting. Dia satu-satunya sumber yang membuat kita bahagia. Tidak ada yang lain. Murid-murid ini pergi ke Emmaus mencari ketenangan. Mereka berjalan, tapi puji Tuhan, 11 km perjalanan mereka, Tuhan Yesus menghampiri mereka. Mereka berjalan. Disinilah hati mereka mulai berkobar-kobar, semangat, bahagia. Haleluya. Jadi dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, kalau rindu kita berbahagia, ayo sadarilah, pertama kita perlu Yesus dalam hidup kita. Dialah jawaban kita yang kita perlu. Emmaus itu tidak menjadi jawaban yang diperlukan. Kita tidak bisa lari daripada masalah, tetapi bersama dengan Yesus kita akan cakap dalam menanggung setiap masalah. Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Apalagi saat-saat sekarang ini saudara, masa-masa susah, masa-masa sulit seperti ini, kita perlu dekat dengan sumber itu. Kita perlu dekat dengan Tuhan sehingga kita mampu menghadapi segala sesuatunya. Yang kedua, kebahagiaan dapat kita peroleh ketika kita berjalan berbicara dengan Tuhan. Sekali lagi saya baca ya, Lukas 24:32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar dengar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kita bisa berbahagia ketika kita berjalan berbicara dengan Tuhan. Untuk sekarang ini mungkin kita nggak berjalan secara kasat mata, tetapi ketika kita hidup sesuai dengan firman-Nya, kita suka berdoa, rajin beribadah, maka kita akan mengalami kebahagiaan itu. Semua yang baik, semua yang suci, semua yang enak didengar, itu yang kita pikirkan, sehingga itu yang menguasai kita. Saudara yang terkasih, saya punya pengalaman seperti ini. Dulu sebelum bertobat saya pikirkan uang terus, sakit kepalaku saudaraku. Karena uang bukan segalanya. Jadi setelah saya bertobat, apakah saya perlu uang? Saya perlu uang. Saya masih tinggal di dunia, saya perlu uang. Tetapi pikiran saya ini nggak lagi memikirkan uang melulu. Jadi masih dipikir juga ya kan, karena kita tinggal di dunia. Tetapi saya mulai pikirkan firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kerajaannya, dan semuanya akan ditambahkan. Alkitab mencatat, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala keinginanmu. Itu membuat hati saya tenang, hati saya damai. Dan
Ini khotbah saya pertama. Sebab Tuhan punya rancangannya rancangan damai sejahtera untuk hari depan yang penuh harapan. Waktu itu hidup saya masih biasa-biasa, sekarang pun masih biasa-biasa, tapi tambah gemuk, berarti tambah makmur, berbahagia, haleluya. Jadi pertama, untuk kita boleh berbahagia, sadarilah kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, karena Tuhan itu sumber. Yang kedua, biarlah kita berjalan, berbicara dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Tadi saya sudah bilang, hidup sesuai dengan firman. Kita berdoa pagi-pagi saat teduh kita. Jangan dulu lakukan yang lain, berdoa dulu kita. Setelah itu rajin beribadah. Ibrani 10:25 berkata, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Dan untuk kita bisa memiliki roh yang menyala-nyala, dalam kitab Roma berkata, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi ketika kita rajin, kita terus dekat dengan Tuhan, yang lain itu tidak bisa mendekat. Kasih dan kuasa Tuhan itu menguasai kita, sehingga kita mampu berbahagia. Oke, sekali lagi saya ulangi sedikit. Tujuan mereka adalah Emmaus, pemain air panas. Mungkin kita juga gitu, pengen juga jalan-jalan kan, pemain air panas. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka kembali ke Yerusalem. Artinya Emmaus bukan jawaban yang mereka perlukan. Yang mau saya bilang seperti ini, mungkin kita mengalami kesulitan, mungkin kita mengalami kelelahan, mungkin kita mau lari dari keadaan. Bukan itu jawabannya. Jawabannya, Alkitab mencatat, Yesuslah jawaban yang perlu dalam hidup kita. Jadi sebagai hamba Tuhan, sesulit apapun keadaan yang saya alami, saya nggak pernah lari daripada masalah. Seberat apapun, karena aku tahu sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia akan menggendong dan menuntun. Dan puji Tuhan, Ia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu buka jalan. Pada saat tiada jalan pun, Dia mampu menolong dan memberkati kita. Amin. Rindu berbahagia? Samalah ya, sama-sama kita berbahagia. Selama kita ada di dunia ini, kita berbahagia. Nanti di sana masuk surga, makin berbahagia lagi. Oke. Coba dulu kita perhatikan ke dalam Lukas 15 ayat 17. Saudara yang terkasih, ini sebuah perumpamaan anak yang hilang, tetapi menjadi sebuah pelajaran buat kita. Tentu kita tahu ya, buat anak yang hilang ini, dia menjauh daripada Bapa. Dia pergi ke sebuah tempat menghabiskan apa yang ia miliki. Tanpa disadarinya, ketika dia jauh dari Bapa, dia kehilangan kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan, ia kehilangan harapan. Puji Tuhan, dia masih ingat Bapaknya. Dan inilah perkataannya, kalau kita nggak berjalan bersama dengan Tuhan, nggak merasakan Tuhan itu sebagai sumber kebahagiaan kita, ini juga bisa terjadi. Lukas 15 ayat 17. Mari saya akan bacakan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, dengar ya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Diingat itu, ditinggalkan bapaknya, dan dia sekarang udah susah. Yang mengerikan seperti ini, saudara, ayat 17. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia punya bapa yang kaya, tetapi ketika dia menjauh daripada sumber kebahagiaan itu, dia melarat. Dia tidak bahagia. Mungkin dia punya banyak hal yang bisa dimilikinya, tetapi apa yang terjadi ketika seseorang tidak dekat dengan Tuhan, dia sedang menuju kematian. Saya ulangi biar mantap dia kan gitu. Biar mendarat di hati kita. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya,
Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Puji Tuhan, dia sadar. Gimana dengan kita kan gitu? Dia sadar, dia datangi bapaknya, dan kita tahu ceritanya. Ketika dilihat bapaknya, bau aja sebenarnya anak ini, tetapi sayang bapak ini mengalahkan segalanya. Tak peduli anaknya bau, penting pulang kan gitu. Jadi buat semualah yang sangat dikasihi Tuhan, entah dimanapun sekarang kita berada, mungkin kita sedang merasa kosong, mungkin kita masih ke gereja, tetapi kita mengalami kejenuhan. Suatu ketika Tuhan berikan perumpamaan, ketika Tuhan tabur benih di tepi jalan, dimakan oleh burung-burung, tidak bertumbuh. Yang kedua, ditabur di tepi, di bebatuan, tanahnya tipis, tumbuh. Namun apa yang terjadi? Tumbuh sore hari lisut dan layu. Yang ketiga ininya, mengapa aku bilang yang ketiga ininya? Tanahnya subur. Sudah? Nah, tanahnya subur, bibitnya mantap, katakan mantap. Tapi apa yang terjadi? Mulai tumbuh, mulai ada duri, kekhawatiran, kecemasan, hal-hal yang duniawi mengikat, merambat di benih itu. Tumbuh tapi mati. Yang terakhir, tanah baik, benih baik dan bersih, itulah yang bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Mana kita? Jadi saya nggak tahu bagaimana semua keadaan kita, tapi ini merupakan panggilan Tuhan Yesus buat kita untuk kembali. Tuhan rindu berjalan dengan kita seperti murid-murid tadi. Bukankah hatiku berkobar-kobar setiap kali firman Tuhan diperdengarkan buat kita? Masihkah kita merasakan sesuatu di hati kita untuk kembali kepada Dia? Anak yang hilang tadi kembali sama Tuhan. Coba kita perhatikan lagi dalam Yohanes 15, di luar Tuhan, saudaraku, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita gak bisa di luar Tuhan. Kita lihat ayatnya ya, Yohanes 15. Mari kita buka Alkitab kita. Ayat yang ke-5 dan ke-6 saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Sebab dengar saudara, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulangi, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia akan dibuang. Udah tidak bisa berbuat apa-apa, dia dibuang, keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi gimana mau bahagia kan kalau dibakar? Biarlah malam ini mengingatkan kita, dimanapun kita berada, hati kita ini hanya Tuhan yang tahu. Dan biarlah Tuhan jangkau hati kita malam hari ini. Malam ini menjadi momen yang sangat luar biasa, di mana kita kembali berbahagia dalam Dia, karena Dialah satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Ketika kita berjalan dengan Dia, hidup bersama Dia, berbicara melalui Dia, melalui firman-Nya, melalui kehidupan kita, melalui ibadah kita, maka kita akan berbahagia. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, untuk kita dapat berbahagia, berjalanlah dan berbicaralah dengan Yesus melalui firman-Nya, kehidupan doa kita dan ibadah kita. Haleluya. Selanjutnya, ketika kita berjalan dan hidup dalam Yesus, maka kita akan diberikan kemampuan.
kita kan mampu, saudara. Mampu dalam hal apa? Yang pertama, mampu mengucap syukur. Karena kebahagiaan sejati itu bukan apa yang kita miliki, bukan seberapa banyak yang kita miliki, seberapa hebat kemampuan kita, tetapi seberapa bisa kita mensyukuri. Banyak pun harta kita. Contohlah, ada mobil kita 5 di rumah, contoh. Kalau aku nggak nyadar kan gitu. Ada 5, 1 nggak pulang, stres kita kan. Jadi ketika kita mampu mengucap syukur, disitulah buat kita mampu berbahagia. Karena gini, ada orang yang hidupnya sederhana. Saya berjualan di pajak Petisah. Ketika saya ada di sana, saya kadang tersenyum melihat seorang tukang becak. Kenapa? Bisa dipajak dia jam-jam 10, jam 11, dia bisa tidur, nggak perlu obat penenang. Sudah tenang dia. Kenapa? Karena dia mengucap syukur dalam hidupnya. Jadi itulah selalu, karena ketika kita tidak mampu mengucap syukur, selalu kita merasa kurang, tidak pernah puas. Tetapi ketika kita bersyukur, kita akan dapat menikmati hidup ini. Kita akan berkata, terima kasih Tuhan, aku memang pendek tapi aku ganteng, terima kasih Tuhan. Nah, salah satu contoh kita mengucap syukur kayak gitu. Terima kasih Tuhan, aku bisa bernapas. Kalau kita nggak bisa bernapas lagi, saudara, pergi kita ke rumah sakit, contoh ada Malik yang terdekat di sini, berapa kita harus bayar? Kalau kita hitung 5 perak aja, 5 rupiah sekali napas, udah berapa kita itu? Udah kalau kira sebulan. Kemarin saya lihat ada artikel, dibandingkan kita bernapas pakai tabung oksigen, dalam sebulan kita bisa menghabiskan uang 5 miliar. Kaya kita kan? 5 miliar sebulan, luar biasa. Bernapas saja. Jadi bersyukurlah, masih bisa bernapas, masih bisa berjalan, banyak hal, punya keluarga yang mengasihi kita. Jadi dekat dengan Tuhan, kita mampu mengucap syukur. Yang kedua, coba kita buka ayatnya, satu ayat ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, jadi segala hal. Dalam hal apapun mengucap syukurlah. Udah dapat jodoh, terima kasih Tuhan. Kalau belum dapat jodoh, terima kasih Tuhan. Yang jomblo katakan amin. Haleluya. Oke. Jadi kayak mana Pak Purba kalau yang lagi putus cinta? Bersyukurlah, dia nggak pantas sama kau. Ada lagi yang lebih pantas. Patah tumbuh hilang berganti, putus 1 datang 1, jangan 1000. Bilang nggak pantas deh sama aku, bilang jangan kau terus nggak bisa move on lah, oke? Kalau bahasa sekarang move on guys. Haleluya. Oke. Saya baca ya, saya ulangi. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita mengucap syukur, nggak ada beban dalam hidup kita ini. Tenang kita. Nggak susah kita. Kita memang juga harus bekerja sebisa kita, semampu kita. Tetapi ketika kita mampu mengucap syukur, kita mengalami kelegaan. Jadi jangan mau kekhawatiran itu menguasai hati kita. Tapi biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Ketika kita berjalan dan hidup di dalam Yesus, maka kita akan mampu mengucap syukur. Yang kedua, kita akan Tuhan berikan kemampuan untuk berbagi kasih. Dunia saat ini butuh yang namanya kasih ini. Kasih yang nyata-nyata ditunjukkan. Oke, orang yang berbagi kasihlah yang akan berbahagia. Saya punya kesaksian, saudara. Waktu itu
kurang lebih tahun 2003 saya sakit-sakitan. Itulah jalannya saya Tuhan sembuhkan dan melayani Tuhan sampai sekarang. Di depan kami punya rumah di tepi jalan, agak jauh tapi masih nampak jalan besar. Saya lihat di waktu itu ada orang yang kurang sehat lah, kurang waras. Gitulah. Jadi dia duduk lama. Saya pandang dari kaca rumah. Ketika saya pandang dari hati saya ini, udahlah kasihlah nasi. Saya langsung lari ke dapur. Saya ambil nasi, saya bungkus tehnya. Ketika saya udah ada di depan rumah kembali, saya lihat dia udah jalan ke hulu. Saya kejar. Ketika saya kejar, ketika saya kasihkan sama dia, ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau kita berbuat kebaikan kepada orang yang bisa balas sama kita, Alkitab bilang kita sudah dapat upah. Tapi ketika kita lakukan kebaikan kepada orang yang gak bisa balas sama kita, Tuhan yang kasih. Haleluya. Bahagia ketika kita menolong, membantu, bahkan mendengarkan orang, mendengarkan aja orang cerita mereka kan, curhat. Jangan nanti mereka curhat belum mereka selesai sudah lagi yang curhat. Sebagai hamba Tuhan, ayo kita dengar aja. Pada waktu mereka mau cerita sama kita, mempercayai kita, itulah saatnya kita bisa menginjil, membawa mereka sama Tuhan. Jiwa mereka itu dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mampu berbagi kasih, walaupun gak harus dengan uang. Seperti yang saya bilang tadi, dengar saja pun mereka ngomong, sediakan tisu. Kalau dia mau nangis, kasih tisu itu. Dan setelah itu doakan. Jangan bilang pasti itu kamu bilang kan, stres nanti dia. Doakan dia, Tuhan jamalah dia, pulihkanlah dia. Wah, luar biasa. Kita menjadi bagian daripada pertobatan seseorang. Kan luar biasa kepercayaan Tuhan itu. Saudara yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan yang terakhir. Biasa saya nggak begitu lama-lama, yang penting kita ngerti, mantap. Matius 25 ayat 31 ayat 40. Matius 25 ini tentang bagaimana Tuhan berikan kemampuan kita berbagi kasih. Beda kasihan, tapi kadang kita kan pintar, kasihan kali dia. Kadang Tuhan nggak perlu kasihan kita, kadang Tuhan nggak perlu doa kita, Tuhan perlu tindakan kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita buat sama teman kita ini atau siapapun yang Tuhan tahu dalam hati kita. Matius 25 ayat yang ke-31 sampai 40. Saya akan bacakan dengan judul perikop penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka dari seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab, dengar ini, sebab ketika aku lapar, kamu memberi makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan,
atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40 dibilang gini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika kita melakukan berbagi kasih kepada orang-orang yang sekitar kita, disitulah Tuhan disenangkan. Sehingga saya bilang kita bisa berbahagia karena kita keluar daripada aku, kayak sedikit aku, apa sedikit aku. Kalau enggak karena aku, enggak karena aku, karena aku. Belajarlah semua karena Tuhan. Haleluya. Kesimpulan yang pertama, kita akan menjadi orang yang berbahagia ketika kita sadar hanya Yesuslah yang menjadi sumber kebahagiaan, bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kepopuleran, bukan kehebatan, tapi Tuhan. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang berbahagia ketika kita hidup mentaati firman-Nya. Yang kita akan, ketika kita hidup memiliki kehidupan doa, ketika kita hidup rajin beribadah dan bersekutu. Dan yang terakhir, kita akan menjadi orang berbahagia, kita akan mampu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, ku puas dengan kebaikan-Mu dan hidup dalam kasih. Hari ini biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, Tuhan akan berikan kebahagiaan. Yang terakhir kita buka sekali lagi Lukas 24 tadi. Saya akan tutup di sini. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ketika kita dekat dengan Tuhan, sama seperti Kleopas dengan temannya, dia boleh bahagia walaupun tantangan belum selesai. Mungkin setelah ini dia kembali ke Yerusalem, dia berjumpa dengan Yesus, dia kuat. Ketika Yesus terangkat, Roh Kudus dicurahkan, dia melayani. Mungkin dia menjadi martir untuk melayani Tuhan. Mungkin dia melayani kemana-mana, tetapi hatinya, kobaran ini tidak pernah padam dalam hatinya. Dia bisa lewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Kenapa? Karena Yesus ada dalam hidupnya. Malam hari ini biarlah kita buat Yesus selalu dalam hidup kita, menguasai kita sehingga kita berbahagia. Mari kita berdoa.